Ayo berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk, saudara yang kasih. Puji Tuhan, hari ini kita sudah bisa memulai kembali ibadah secara onsite atau ibadah tatap muka. Kita berdoa dan berharap makin ke depan pandemi bisa berubah menjadi endemi, jadi seperti penyakit flu biasa, sehingga ibadah bisa normal kembali. Saudara, beberapa waktu yang lalu, kita semua dikejutkan dengan terjadinya peperangan antara Rusia dengan Ukraina. Setelah selama beberapa bulan, kedua negara ini saling ancam-mengancam. Maka tiba-tiba pada tanggal 24 Februari tahun 2022, Rusia benar-benar menyerang Ukraina. Dan ini menimbulkan kekhawatiran bagi banyak orang akan pecahnya Perang Dunia Ketiga, karena Ukraina di backup oleh Amerika Serikat dan NATO. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi penyerangan Rusia kepada Ukraina ini mengingatkan saya pada peristiwa yang terjadi hampir 7 tahun yang lalu. Waktu itu ada seorang anak muda, remaja Israel bernama Nathan, berusia 15 tahun. Dia meninggal dunia. Lalu rohnya dibawa ke surga dan neraka, dan diperlihatkan hal-hal yang terjadi dalam waktu dekat ini. Setelah hidup kembali, Nathan menceritakan apa yang dilihatnya, dan itu menimbulkan kegemparan. Hal ini sudah saya khotbahkan di tempat ini kira-kira 6 tahun yang lalu, dan kemudian dimuat di channel Persiapan Kedatangan Tuhan Yesus dengan judul Yesus Datang Segera. Dan khotbah itu sudah disaksikan oleh lebih dari 612.000 penonton. Saya anjurkan nanti di rumah saudara bisa mencari channel ini dan melihat khotbah ini, supaya jelas saudara. Tapi saat ini saya hanya memberikan garis besarnya saja, untuk mengingatkan kembali khotbah saya 6 tahun yang lalu, dan supaya kita berjaga-jaga. Saudara, Nathan melihat tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Mari kita baca Yoel 2 ayat 30 dan 31. Judul perikopnya, Hari Tuhan. Hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dikatakan dalam ayat 30, saya bacakan. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Jadi Yoel menuliskan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu akan ditandai dengan darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Maksudnya peperangan yang hebat. Ayat 31, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Tanda kedatangan Tuhan yang lainnya adalah matahari berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Apa maksudnya, saudara? Mari kita lihat tentang bulan darah tetrat. Bulan darah tetrat adalah gerhana bulan total, di mana bulan berubah menjadi seperti darah, yang jatuh tepat pada hari raya Israel. Dan terjadinya 4 kali berturut-turut, tanpa diselingi gerhana bulan sebagian. Dan itu sudah terjadi tahun 2014 dan 2015. Di tahun 2014, Paskah, tanggal 15 April 2014, terjadi gerhana bulan total, di mana bulan berubah menjadi seperti darah. Dan itu terulang lagi di Hari Raya Tabernakel atau Pondok Daun, 8 Oktober 2014. Dan terjadi lagi di Paskah tanggal 4 April 2015. Dan bulan darah itu terjadi lagi tepat pada Hari Raya Tabernakel atau Pondok Daun, 28 September 2015. Bulan darah tetrat. 4 kali bulan darah berturut-turut yang jatuh tepat pada Hari Raya Israel tanpa diselingi gerhana bulan sebagian. Dan ini ditambah lagi dengan matahari gelap gulita, gerhana matahari total, yang juga jatuh tepat pada Hari Raya Israel, yaitu tanggal 20 Maret 2015. Itu adalah
tahun baru Alkitab. Jadi Israel punya 2 tahun baru Alkitab, itu yang jatuhnya sekitar bulan Maret, dan kedua tahun baru Ibrani, atau Rosh Hashanah, yang jatuhnya sekitar bulan September. Saudara, tahun 2015 dan 2014-15, sudah terjadi 4 kali bulan darah, tetrat, ditambah dengan 1 kali matahari gelap gulita. Dan Yoel berkata, ini menunjukkan, menandakan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan peristiwa ini, saudara, bulan darah tetrat ditambah matahari gelap gulita tidak akan terjadi lagi sampai ratusan tahun yang akan datang. Apa artinya? Artinya, kalau Tuhan Yesus tidak datang sekarang, pada masa-masa sekarang ini, Tuhan Yesus harus datang ratusan tahun yang akan datang. Rasanya itu mustahil, saudara. Kenapa? Karena saat ini saja, sudah hampir semua tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah digenapi. Jadi kalau itu masih ratusan tahun yang akan datang, rasanya tidak mungkin, saudara. Saudara perhatikan, di gambar bulan darah itu, di bulan darah keempat, yang jatuh pada hari raya Tabernakel atau Pondok Daun, tanggal 28 September 2015. Pada tanggal tersebut, Nathan, anak muda Yahudi itu, meninggal dunia. Dia melihat tubuhnya terbaring di tempat tidur, lalu rohnya dibawa ke surga dan ke neraka. Dan dia diperlihatkan banyak sekali hal yang akan segera terjadi. Dalam kesaksiannya, Nathan berkata, I saw exactly what will happen. Aku melihat dengan jelas, dengan pasti, apa yang akan terjadi. Nathan ini meninggalnya cuma 15 menit, saudara. Tapi dia sudah bisa melihat ratusan hal yang akan segera terjadi. Saudara perlu tahu, di dalam kekekalan, tidak ada waktu. Saya ulangi, waktu itu hanya ada di bumi. Kalau kita masuk dalam kekekalan, sudah tidak ada waktu. Karena itu kalau masuk surga berapa lama? Masuk neraka berapa lama? Selama-lamanya. Karena sudah tidak ada waktu. Nathan hanya meninggal 15 menit, tapi dia tahu begitu banyak hal yang tidak mungkin diketahui oleh orang yang tidak sungguh-sungguh belajar Alkitab. Dan orang awam seperti Nathan, yang dia hanya sekolah di sekolah biasa, itu tidak mungkin tahu begitu banyak hal yang dia dapatkan ketika dia meninggal dunia 15 menit. Saudara, ketika dia ceritakan pada orang sekitarnya, orang menjadi gempar. Lalu ada seorang rabi namanya Rami Levi. Rabi ini menemui Nathan, mewawancari Nathan. Dari wawancara itu, rabi ini yakin bahwa yang dialami Nathan itu benar terjadi, bukan bohong-bohongan. Karena itu akhirnya Rabi Rami Levi mengajak Nathan untuk mengadakan semacam konferensi pers di hadapan rabi-rabi lain dan di hadapan orang-orang Yahudi Ortodoks. Mereka mengadakan konferensi pers di mana Nathan menceritakan dengan detail apa yang dialami. Lalu peristiwa itu, ucapan Nathan itu dimuat ke dalam internet oleh seorang rabi lain. Dan ini menimbulkan kegemparan di Israel. Dalam tempo beberapa bulan, sudah ada 800.000 orang yang menyaksikan tayangan itu, saudara. Dan ini menimbulkan kegemparan. Saudara, kalau di Israel 800.000 itu banyak sekali. Karena penduduk Israel itu hanya belasan juta. Lain dengan Indonesia. Indonesia penduduknya 270 juta. Mereka hanya belasan juta. Jadi 800.000 yang nonton itu banyak sekali. Sekarang mungkin sudah lebih dari 1 juta. Saya nggak tahu, saudara. Waktu itu 800 juta. 800.000. Tapi orang tuanya Nathan nggak terima, saudara, ya, karena mereka orang sekuler, bukan orang yang rajin beribadah, saudara. Orang tuanya Nathan berkata, ini yang Nathan omong ini nggak bener. Anak saya ini sedang sakit, ingatannya terganggu, makanya dia ngomongnya ngawur. Omongnya Nathan itu nggak bener. Orang tuanya berkata begitu. Karena itu dia menuntut supaya rabi yang memasukkan di internet untuk mencabut berita itu, tapi sudah tidak bisa dicabut, sudah jadi viral, semua sudah mendengar. Saudara, apa sebetulnya yang
dikatakan Nathan. Apa yang dilihat Nathan? Ada ratusan hal. Tapi sebagian bukan urusan kita. Karena itu hanya berhubungan dengan orang Yahudi, saudara. Ya, tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Tapi sekarang saya hanya bicarakan apa yang ada sangkut pautnya dengan kita. Yaitu tentang akhir zaman dan tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nathan berkata, akan terjadi perang besar yang kemudian akan dikenal sebagai perang dunia ketiga, the Third World War. Perang ini akan dimulai oleh seorang pemimpin dunia yang diberi julukan Gog. Nathan berkata, mula-mula bangsa bukan Yahudi akan bertempur satu sama lain. Lalu mereka akan bersatu di bawah pimpinan Gog. Dan mereka akan menyerang Israel. Tentara Israel yang kuat, yang ditakuti, itu hanya bisa bertahan 2 hari. Kemudian Israel dikalahkan dan diduduki oleh Gog dan anak buahnya. Saudara, mari kita lihat ayatnya. Yehezkiel 38 ayat 14-15. Sebab itu bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah pada Gog, beginilah firman Tuhan Allah. Ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak. Sedang diam dengan aman dan tentram, saya berikan highlight. Saat ini bangsa Israel sedang diam dengan aman tentram. Maksudnya tidak ada peperangan dengan bangsa lain. Di dalam negeri memang ada masalah. Tapi semua negara saya kira punya masalah dalam negeri. Tapi saat ini orang Israel sedang diam dengan aman tentram karena tidak ada peperangan dengan bangsa lain. Tanyakan lagi. Ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak. Perhatikan ayat 15. Dan datang dari tempatmu dari utara sekali. Saudara lihat peta itu ya. Di bagian bawah yang diberi garis biru itu adalah Israel. Kelihatan ya? Di utaranya Israel, negara mana? Turki. Tapi firman Tuhan bukan berkata utara, tapi apa? Utara sekali. Artinya paling utara. Mentok utaranya. Utara sekali dari Israel apa? Negaranya? Yang diberi garis merah? Rusia. Ya, ini bukan karangan saya, saudara. Ini firman Tuhan. Nathan berkata, akan terjadi peperangan besar yang kemudian akan dikenal sebagai perang dunia ketiga. Dan peperangan itu akan dimulai oleh seorang pemimpin dunia yang diberi julukan Gog. Dan Yehezkiel menuliskan bahwa Gog ini akan datang dari tempatnya di utara sekali dari Israel. Mana? Rusia. Ya. Lalu engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Mereka semua mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Saudara yang kritis mungkin berkata, Pak, itu kan dikatakan Gog dengan bala tentaranya datang dengan kuda. Saudara, itu mungkin juga kuda benar-benar. Tapi saya kira itu bicara tentang kendaraan perang. Saudara, Nabi Yehezkiel itu hidupnya 600 tahun sebelum Kristus lahir. Jadi kalau dari saat sekarang itu 2600 tahun yang lalu. Sama sekali mereka tidak punya gambaran tentang tank, kendaraan perang, rudal, macam-macam mereka nggak punya gambaran. Pada zaman itu kendaraan perang hanya kuda, paling-paling onta, paling-paling gajah gitu. Yang paling biasa kendaraan perang adalah kuda. Jadi ketika dikatakan akan datang dengan kuda, itu bicara tentang kendaraan perang. Ya karena Nabi Yehezkiel tidak mungkin gambarkan tank, rudal, macam-macam. Caranya dia gambarkan gimana? Orang-orang zaman itu tidak mungkin tahu sama sekali. Nggak punya gambaran sama sekali ya. Mobil aja baru 100 tahun yang lalu. Jadi gimana? Ya kembali. Saya lanjutkan.
Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Artinya banyak sekali yang menyerang Israel. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu. Dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku. Perhatikan. Supaya bangsa-bangsa mengenal aku. Pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. Jadi ternyata Tuhan mengizinkan Gog dan bala tentaranya menyerang Israel untuk menunjukkan supaya bangsa-bangsa mengenal Tuhan. Karena Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya, kekudusannya, kuasanya kepada Gog di hadapan segala bangsa. Ayat 17, beginilah firman Tuhan Allah. Engkau ini tentang siapa aku sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala, dengan perantaran hamba-hambaku, yaitu nabi-nabi Israel, yang bertahun-tahun bernubuat pada waktu itu, bahwa aku akan membawa engkau melawan umatku. Ayat 18, pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, amarahku akan timbul, dalam murkaku, dalam cemburuku, dan dalam api kemurkaanku, aku akan berfirman, pada hari itu pastilah terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Saudara, jadi Nathan berkata, akan muncul seorang pemimpin dunia yang akan memulai perang besar, yang kemudian akan dikenal sebagai perang dunia ketiga. Mula-mula bangsa-bangsa akan bertempur satu sama lain, dan kemudian mereka bersatu di bawah pimpinan Gog dan akan menyerang Israel. Israel akan dikalahkan, dan kemudian Tuhan akan menyertakan kemurkaannya, kemarahannya pada bangsa-bangsa yang menyerbu Israel. Dan itu ditandai dengan gempa bumi yang dahsyat. Coba tadi ditayangkan kembali. Pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Kemudian Nathan berkata di dalam konferensi pers itu, setelah bangsa Israel ditaklukkan oleh Gog dan anak buahnya, kemudian daripada itu Mesias akan datang untuk menolong orang Israel. Mari kita lihat ayatnya. Sakaria 14 ayat 2 sampai ayat 5. Judul perikopnya peperangan terakhir. Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Jadi ini akhir dari nanti peperangan yang terjadi, di mana akhirnya Tuhan menjadi raja di Yerusalem dan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Saya bacakan ayat 2. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Jadi sama dengan Nabi Yehezkiel, Nabi Zakaria menuliskan yang sama, bahwa bangsa-bangsa akan memerangi Israel dan merebut kota Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki dan seterusnya, menunjukkan bahwa Israel akan dijajah oleh Gog dan anak buahnya. Ayat 3, tidak tahu berapa lama itu terjadi, tapi kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem sebelah timur. Bukit Zaitun akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu kan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang, dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Coba ditayangkan berikutnya.
Jadi saudara, Gog dan bala tentaranya akan merebut menduduki kota Yerusalem, merebut tanah Israel. Tapi kemudian, gak tahu berapa lama setelah Gog dan anak buahnya merebut Israel, kemudian Tuhan akan datang. Gak disebut Yesus, sudah. Tuhan akan datang, menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, yang letaknya di sebelah timur kota Yerusalem. Dan terjadi gempa bumi yang dahsyat, seperti tadi yang dikatakan oleh Yeskiel. Maka Bukit Zaitun akan terbelah dua, dari timur ke barat. Dan bukit itu kan bergeser ke utara dan selatan. Sudah bisa bayangkan ya. Gempa bumi dahsyat ketika Tuhan datang menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun terbelah dua, dari timur ke barat, menimbulkan suatu lembah yang sangat besar. Dan Bukit Zaitun akan bergeser ke utara dan selatan. Dan pada waktu itu Tuhan datang bersama dengan orang-orang kudusnya. Saudara, lalu Nathan berkata, pada saat Sang Mesias datang, orang akan berkata, wow, inilah Sang Mesias yang kita tunggu-tunggu. Mereka semua kaget, saudara. Lalu di dalam konferensi pers itu, orang-orang bertanya, apa ciri-ciri Sang Mesias yang akan datang itu? Ini yang membuat saya sangat-sangat bersuka cita, saudara. Dan kita semua patut bersuka cita. Nathan berkata, Mesias yang akan datang itu adalah orang yang pernah hidup di bumi, tapi tidak pernah berdosa sama sekali. Dia tidak pernah melakukan satu pelanggaran pun. Dan Mesias yang akan datang itu dikenal oleh banyak orang di dunia ini. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa dialah Sang Mesias. Siapa dia? Who is he? Yesus. Hanya Yesus yang memenuhi kriteria itu. Orang yang pernah hidup di bumi, tapi tidak pernah berdosa sama sekali. Tidak pernah melakukan satu pelanggaran pun. Siapa dia? Hanya Yesus. Lalu Sang Mesias akan datang itu dikenal oleh banyak sekali orang di dunia. Kita tahu saudara sepupu kita orang Muslim juga kenal Yesus dengan sebutan Nabi Isa. Orang Yahudi juga kenal Yesus, tapi mereka tidak ngaku Yesus sebagai Mesias. Mereka tidak percaya Yesus Mesias, Yesus Tuhan. Dan orang-orang di seluruh dunia, hampir semua orang tahu tentang Yesus. Karena setiap tahun umat Kristen merayakan hari Natal pada bulan Desember. Mereka tahu itu hari kelahiran Yesus. Biarpun mereka tidak percaya kepada Yesus, tapi hampir seluruh dunia tahu tentang Yesus. Biarpun tidak mengakui dia sebagai Mesias. Tetapi kalau sebentar lagi semua ini terjadi. Pada saat Sang Mesias itu turun ke dunia dan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun terbelah dua. Sang Mesias akan datang bersama orang-orang kudusnya. Itu pasti, saya yakin itu akan disorot melalui satelit, melalui televisi dan semuanya. Orang di seluruh dunia akan melihat itu semua. Dan mereka akan berkata, wow, ternyata dialah Mesias yang ditunggu-tunggu selama ini. Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nathan juga berkata bahwa Perang Dunia Ketiga sudah dimulai pada bulan September 2015. Kita ingat pada waktu itu, saudara, di Timur Tengah terjadi peperangan yang cukup hebat yang melibatkan puluhan negara, yaitu Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya melawan ISIS dan sekutu-sekutunya di Timur Tengah, Irak, Suriah. Kemudian Arab Saudi dengan 34 sekutu-sekutunya menyerang Houthi di Yaman. Saudara, pada waktu itu di Timur Tengah itu banyak sekali negara yang terlibat. Puluhan negara yang terlibat.
Laut Tengah yang tidak terlalu besar itu dipenuhi dengan puluhan kapal perang berbagai negara, termasuk Rusia ada di sana. Juga ngebom ISIS, saudara. Saudara yang kekasih, jadi sebenarnya nggak salah kalau Tuhan berkata kepada Nathan bahwa perang dunia ketiga sudah dimulai bulan September tahun 2015. Tetapi kemudian seolah-olah perang ini mereda. Memang masih ada perang di sana sini tapi kecil-kecilan, saudara. Tapi yang melibatkan begitu banyak puluhan negara itu sudah mereda. Kenapa demikian? Pada konferensi pers itu ada yang bertanya, apakah peristiwa yang terburuk itu bisa tidak terjadi? Nathan bilang bisa. Kalau kita bertobat, kata Nathan. Jadi, dan faktanya, saudara, begitu sang rabi itu memasukkan perkataan atau peristiwa Nathan ini ke internet, itu ada ratusan ribu orang di Israel yang menanggapi. Dan kemudian juga mereka mengirim surat, email dan sebagainya kepada sang rabi, mengatakan kami mau bertobat. Kami mau bertobat dari dosa-dosa kami. Kami akan meninggalkan seks bebas, kehidupan kami yang tidak keruan, dosa-dosa kami akan tinggalkan. Dan banyak juga yang berkata kami mau belajar Taurat. Saudara kekasih, waktu itu benar-benar terjadi banyak pertobatan, saudara. Saya menduga Tuhan yang Maha Baik itu sengaja memberi kesempatan, terutama kepada bangsa Israel yang paling terpengaruh dengan peristiwa Nathan ini, supaya mereka bertobat. Itu sebabnya waktu itu Nathan berkata, nanti terjadi suatu peristiwa yang hebat, lalu tiba-tiba orang akan berkata, perang dunia ketiga sudah dimulai. Jadi perang dunia sudah terjadi, tapi belum mencapai puncak. Nanti tiba-tiba akan ada suatu peristiwa besar, di mana meledak, hebat, dan orang berkata perang dunia ketiga sudah terjadi. Mungkin itu akan terjadi sebentar lagi. Karena selama ini Tuhan memberi kesempatan pada bangsa Israel untuk bertobat. Itu dugaan saya. Karena sebentar lagi sudah mencapai 7 tahun. Ya, dari sejak September 2015 sudah hampir 7 tahun. 7 itu angka sempurna di Alkitab. Ya. Nanti tanggal 25 September 2022 kita akan merayakan Rosh Hashanah, tahun baru Ibrani yang berikutnya. Dan tanggal 9 Oktober 2022 kita akan rayakan Hari Raya Tabernakel atau Potong Daun. Dan berarti 7 tahun masa dari yang Tuhan bilang itu sudah tergenapi. Apakah masa penundaan itu akan berakhir? Perang dunia ketiga akan benar-benar terjadi, dan rentetan peristiwanya sampai kedatangan Tuhan akan terjadi? I don't know. Saya tidak tahu, saudara. Dan saya tidak mau meramalkannya. Saya ini bukan nabi. Saya tidak mau bernubuat begini-begini, enggak, saudara. Yang saya sampaikan kepada saudara itu apa yang Alkitab tuliskan, dan fakta-fakta seperti kejadian Nathan ini yang memang ada di internet, sudah boleh cek. Ya, saya hanya menyampaikan dan menafsirkan, memperkirakan. Saudara, ada orang yang bilang, loh, kalau sekarang ini peristiwa perang Rusia dengan Ukraina, kok bisa ya tiba-tiba nanti mereka bersatu lalu menyerang Israel? Menurut saya, saudara, kemungkinannya ada. Kenapa? Karena di Ukraina itu ada komunitas Yahudi yang kuat. Bahkan Perdana Menteri Israel, salah satu Perdana Menteri Israel yang terkenal, Golda Meir, itu orang Ukraina, saudara. Dia lahirnya di Ukraina, menjadi Perdana Menteri di Israel. Ya, terkenal Golda Meir. Dan Perdana Menteri Ukraina yang sekarang, Zelensky, itu adalah orang Yahudi, asli. Saudara lihat benang merahnya ya. Dugaan saya, just forecast, bukan nubuat, dugaan saya. Ukraina nanti akan kalah, sehingga Ukraina dengan Rusia akan bersatu, dan mungkin karena tadi hubungan-hubungan tadi, mereka akan menyerang Israel. Israel dikalahkan, ditundukkan dalam waktu singkat,
Entah berapa lama Gog dan anak buahnya menguasai Israel. Kemudian Sang Mesias akan datang ke Israel untuk menolong orang Israel. Dan ketika dia datang, dia akan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun akan terbelah dua dari timur ke barat. Bukit itu akan bergerak, bergeser ke utara dan selatan, sehingga terbentuk suatu lembah yang besar. Dan Tuhan datang bersama orang-orang kudusnya. Dalam konferensi pers itu, ketika Nathan mengungkapkan tentang ciri-ciri dari Mesias yang akan datang, orang-orang Yahudi yang ada di konferensi itu tidak ngaku bahwa itu Yesus. Enggak, saudara. Mereka tidak percaya Yesus. Tapi kita tahu, hanya satu manusia yang pernah hidup di bumi, yang tidak pernah berdosa sama sekali, yang dikenal oleh sebagian besar manusia, itu hanya Yesus. Saya percaya, kalau yang dikatakan Nathan itu benar, maka sebentar lagi, everything will be ended. Semua akan berakhir seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Dan yang terpenting untuk kita, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Lahir baru. Saudara, saya sedih, saudara, saya tahu. Saya lihat kelakuannya orang-orang Kristen, saudara. Saya tahu, maaf. Dengan sedih saya harus berkata, sebagian besar orang Kristen belum bertobat sungguh. Belum lahir baru. Mereka beragama Kristen, ya, KTP-nya Kristen, keluarga Kristen, mungkin tiap hari Minggu ke gereja, tapi mereka belum bertobat sungguh. Belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam hatinya. Mungkin hanya di bibir, tapi gak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam hatinya. Hidupnya belum diubahkan sama sekali, sehingga kelakuannya sama dengan orang dunia. Saudara, saya tidak mau nuduh siapa-siapa, periksa diri masing-masing. Kalau demikian keadaan saudara, ketahuilah waktunya sudah sangat-sangat singkat. Kalau apa yang saya uraikan hari ini itu benar, artinya masa yang tersisa sebelum Yesus datang. Mungkin sebelum semua itu terjadi, sebelum Gog nanti menyerang Israel, mungkin gereja Tuhan yang kudus sudah rapture. Kemudian Israel akan diduduki oleh Gog dan anak buahnya, entah berapa tahun. Kemudian Mesias akan datang kembali bersama orang-orang kudusnya, menghancurkan Gog dan anak buahnya. Lalu dunia akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara, the time is very limited. Waktu sudah sangat terbatas. Mari selagi ada kesempatan, bertobat sungguh. Saudara, kalau saudara belum bertobat sungguh, gak usah malu, saudara. Tulis di secari kertas nama saudara dan nomor telepon saudara. Lalu berikan pada para pengerja yang ada di sini. Atau boleh juga saudara berikan pada konter di bawah. Nanti para konselor akan menghubungi saudara. Ini Pak Yunus, wakil gembala yang di depan. Beliau adalah kepalanya konselor di tempat ini, saudara. Nanti saudara akan dihubungi. Pastikan saudara, engkau sungguh-sungguh sudah bertobat. Pastikan engkau sudah lahir baru. Kalau saudara masih ragu-ragu bertindak, ini nasibmu sendiri, saudara. Ya, waktunya sudah sangat singkat. Saudara, saya dalam hidup saya ngomong sama Tuhan, seluruh sisa hidup saya persembahkan padamu seluruhnya. Pakai saya untuk menyenangkan hatimu, melakukan kehendakmu, terutama bagi sesama. Pakai saya untuk bisa memimpin, mengajak sebanyak mungkin orang yang bisa saya pengaruhi, jemaat, orang yang mendengar khotbah saya, untuk bertobat sungguh, berbalik dari jalan yang jahat, dan berjalan ke surga, sehingga ketika Engkau datang, kami semua rapture. Itu kerinduan saya, saudara. Saya tidak kepingin kekayaan. Saudara jangan tawarkan kekayaan pada saya. Yang saya miliki sudah cukup.
Saya tidak mendambakan kekayaan, kehormatan, pangkat, dan lain-lain. No. Tapi saya bilang, Tuhan, kasih saya hadiah, Tuhan. Yaitu saya bisa memimpin sebanyak mungkin jiwa untuk dibawa masuk dalam kerajaan Allah. Itu saja yang saya dambakan. No, Tuhan, saya tidak minta kekayaan, tidak minta apa-apa, Tuhan. Hanya saya minta jiwa. Jiwa untuk Engkau. Terutama jemaat yang Tuhan izinkan saya gembalakan. Dan orang-orang yang mendengarkan khotbah saya. Bisa saya ajak, bisa saya pengaruhi, bisa saya pimpin untuk bersama-sama berjalan masuk kerajaan Allah. Hal kedua yang harus kita lakukan, terus menempel kepada Tuhan. Yesus berfirman, akulah pokok anggur, kamu rantingnya. Bila kamu tinggal dalam aku di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Di luar aku, kamu menjadi kering dan mati dan dibakar. Saudara, satu-satunya kesempatan kita untuk hidup benar, kudus di hadapan Allah, itu hanya menempel pada Tuhan. Kalau tidak bisa. Engkau tidak mungkin hidup kudus dengan kekuatanmu, omong kosong. Gimana caranya menempel? Saya sudah ngomong ratusan kali, saat teduh tiap hari. Sediakan waktu setiap hari untuk menyendiri dengan Tuhan. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Lalu baca firman, direnungkan, simpan dalam hati, lalu dilakukan dalam hidup. Saudara, saat teduh itu ada 3 tahap. Pertama, disiplin bersaat teduh. Kalau saudara mau bersaat teduh, pertama harus disiplin, memaksa diri. Sediakan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan. Misalkan mau malam hari, nanti jam 7 malam, jam 8 malam, saudara mendedikasikan waktu untuk Tuhan. Mungkin 15 menit dulu kalau sudah belum biasa. Lama-lama boleh ditambah. Paksa dulu, disiplin dulu, bersaat teduh. Kalau saya pagi-pagi sudah lebih enak pagi-pagi. Tapi kalau enggak juga boleh. Sediakan waktu untuk disiplin, bersaat teduh. Setelah itu tahap kedua, baru kesukaan bersaat teduh. Artinya kalau sudah tidak bersaat teduh, sudah merasa ada yang kurang. Something is missing, sesuatu hilang. Karena kau tidak bersaat teduh, kesukaan bersaat teduh. Dan terakhir, baru yang terakhir, kenikmatan bersaat teduh. Baru yang ketiga, saudara akan merasakan hadirat Tuhan. Saudara akan merasakan menerima jawaban Tuhan. Saudara akan melihat Tuhan ungkapkan, bukakan rahasia firman-Nya, dan seterusnya, mujizat terjadi. Itu baru tahap ketiga. Jadi jangan buru-buru ketika saudara baru mulai saat teduh, saudara langsung ingin lihat mujizat Tuhan. Belum. Disiplin dulu, kesukaan bersaat teduh, baru yang terakhir, kenikmatan bersaat teduh. Lakukan, engkau tidak akan menyesal. Dan yang terakhir, dianjurkan untuk banyak masuk ke menara doa, terutama Bait Salomo, yang bukan secara kebetulan ditahbiskannya pada tanggal 28 September 2015, tepat pada waktunya Tuhan. Ketika tadi bulan darah terakhir, hari raya Pondok Daun 28 September 2015, yang menandakan tentang Tuhan, dan waktu itu Nathan juga meninggal dunia. Bukan kebetulan Bait Allah Salomo di Taman Doa Rumah Pengorbanan itu ditahbiskan tepat pada hari itu. Dan kalau kita ada banyak mujizatnya, tapi saya kira tidak ada waktu untuk menceritakan. Karena itu saya percaya bahwa hal ini mengindikasikan bahwa Bait Allah Salomo dan Taman Doa Rumah Pengorbanan itu memang punya peranan yang sangat penting untuk mempersiapkan umat Tuhan dalam menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Do you understand? Kurang mantap. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya.